Itulah cara. Tapi jangan lupa Allah di penghujungnya. Kalau sekarang kita tarikot A, tarikot B, justru malah bukan Allah yang dicarinya tadi semua ya. Jadi kalau buat teman-teman Abah yang tadi yang nggak cocok dengan Abah, jangan nonton daripada komen capek. Kalau kamu nggak sejalan, kamu usah nonton, capek kamu. Nanti semua Abah kasihan gitu, Heri. Kalau orang-orang yang suka komennya jelek itu kasihan gitu kan, ngerusak dirinya sendiri gitu kan tadi semua ya. Jadi yang cocok ya silakan, yang enggak ya silakan. Kita mau makan di warung di Padang silakan, di warung Sunda silakan, mau makan di warteg silakan, atau enggak mau makan silakan. Itu semua adalah cara tadi kata Abah. Apa sih yang membuat kamu damai? Nah, itu kan sebenarnya itu. Karena tanpa sadar kamu tidak akan tenang. Gimana caranya kamu menemukan kesadaran dan supaya kamu tenang? Karena buahnya daripada tenang itu senang. Bagaimana mungkin kau akan senang? Bertorikot pun gak senang. Tadi, terus saling jelekan dari semua. Tahu-tahu mati aja. Pas ditanya, marah buka. Dan sampai belum? Belum. Berantem gua di jalan. Gitu. Torik itu jalan, berantem di jalan. Dari semua. Aduh, dari semua. Hei pengikut Abah saya itu yang baik dari semua. Kita harus pulang pada Allah. Bukan untuk berantem di jalan. Bukan ribut masalah benar-benaran. Bukan ribut salah-salahan. Semuanya benar. Karena tidak ada makhluk yang bergerak la tataharaku zarratun illa bi'idznillah. Ingat itu. Tak ada. Itulah maka kita bagi orang yang mau kembali pada Allah itu harus tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Satukan. Wahdaniyah fil af. Selamat pagi sahabat semua dimanapun berada, sahabat Abah saya itu. Abah mendoakan hari ini bahagia buat semuanya adalah mendapatkan hidup yang damai, hidup yang tenang, hidup yang tentram. Ya. Mendapatkan kedamaian dan buat sahabat-sahabat yang menjadi sahabat Abah, tapi mereka adalah masing-masing sudah punya toriko, sudah punya guru. Ayo khidmatlah pada guru kalian, hormatlah pada guru kalian, dan nikmatilah hidup. Kemudian juga tidak usah kita ini terlalu terpengaruh dengan pandangan-pandangan manusia, sahabat ya. Marilah selalu fokus adalah terus perbaiki diri kita. Yang pertama adalah Abah selalu ajak adalah ayo kembalikan. Kembali pada tauhid, kembali pada tauhid, kembali pada tauhid ya. Karena adalah ilmu yang sebenar-benarnya yang wajib dari Allah adalah ma'rifat kepada Allah. Tapi tidak mungkin kita bisa ma'rifat kepada Allah adalah kecuali kita telah mentauhidkan Allah dengan sempurna. Maka tauhid adalah merupakan satu kemutlakan kepada kita. Apapun ilmu yang kalian pelajari, apakah ilmu fikih, ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu mani, bayan, mantik, munadharah, dan segala ilmu, bahkan ilmu dohir, ilmu fisika, kimia, biologi, matematika, segalanya. Selama adalah tidak dilandasi dengan ilmu tauhid, maka sia-sia. Maka marilah kita terus tauhidkan Allah, karena inilah sahabat. Nah, pada saat kita mentauhidkan Allah, bertuhankan Allah, maka jangan bertuhankan agama. Kalau ingin mentauhidkan Allah. Ya, karena kalau sudah mentauhidkan agama, nanti kalian fanatik dengan urusan agama. Sementara agama itu adalah merupakan sebuah cara, ya, sebuah cara metodologi mengatur manusia supaya manusia bahagia. Akhirnya tadinya manusia itu adalah ingin bahagia dan disuruh bahagia oleh Allah, tapi di penghujungnya malah menderita, kan gitu. Saling bermusuhan, Abah menyaksikan, sedih Abah melihat. Sekarang ini adalah bagaimana satu kelompok torikot menyerang torikot lain, satu torikot menjelekkan torikot lain. Tidak usah. Kalau bagi Abah sekarang sudah nggak ada itu tadi semua ya. Kita sudah jadi muridullah, kita juga murid siapapun tadi semua ya.
Tapi kalau kalian yang masih punya guru, peganglah guru kalian itu. Tapi tetap kita muridullah. Gurumu itu hanya untuk membawa kepada Allah, bukan untuk membawa kepada permusuhan. Gurumu itu harus mampu membawa kepada surganya Allah, bukan justru membawa pada neraka. Di dunia saja Abah menyaksikan torikot-torikot itu, aduh ya Allah ya Karim, kok bertorikot begitu? Katanya torik itu jalan menuju Allah, tapi saling mencerca, saling ini, saling, udah biarkan. Itu hanya tentang mansakan, tentang cara. Bagi sahabat Abah saya itu, Abah saya ajak, mari teruslah fokuslah perbaikan pada diri. Biar kamu lebih sabar. Karena kamu tidak bisa kepada Allah kecuali karena kamu sabar. Allah itu bersama orang sabar. Bagaimanapun kau berbangga-bangga dengan torikot, sehebat apapun gurumu, selama engkau tidak berusaha adalah memahami ilmu tauhid dengan benar, maka engkau tidak akan pernah sampai pada Allah. Tadi semua ya. Harusnya gurumu itu yang membawa kepada Allah. Bukan adalah justru berbangga-bangga saling membela guru tadi semua ya. Membela guru itu satu urusan. Membela guru itu karena Allah bagus tadi semua. Tapi kalau membela guru adalah hanya sebatas membela makhluk, itulah kebodohan. Ya. Akhirnya kamu juga nggak kemana-mana ya. Saling berbangga-bangga guru, hebat-hebatan guru. Dan memang ini sudah terjadi dari zaman dahulu. Ya sahabat, banyak kalau akhirnya gurunya dipitnah tadi semua ya. Sebenarnya kalau kamu mengerti bahwa termasuk zaman Nabi Isa pun, zaman Nabi Musa nggak ngomongin kitab Taurat kok. Musa itu nggak ngomong Taurat, tapi perilaku Musa adalah diperlambangkan. Kemudian berapa ratus kemudian tahun baru ditulis Taurat. Jadi kita ini harus mengerti. Demikian pula Isa. Zaman Nabi Isa pada Injil? Nggak ada. Nggak ada Injil zaman Nabi Isa itu. Kemudian oleh mereka-mereka yang menganggap Isa sebagai gurunya adalah kemudian sebagai egosentris, maka apa yang dipelajari zaman Isa itu, ya insya Allah barulah 400 tahun. Kebayangkan oleh kamu, Nabi Isanya sudah meninggal 400 tahun baru tulis Injil. Demikian pula dengan Al-Quran, nggak ada beda. Apa zaman Nabi Muhammad ada Quran? Saya tanya. Ya. Tadi bahkan sampai tahun 1922 Quran itu masih diperdebatkan. Gitu kan, tadi masalah redaksi dan lain sebagainya, bahkan di zaman sahabat sekalipun. Jadi aduh, orang-orang ini tidak pernah belajar kalau menurut Abah. Jadi udahlah kalau menurut Abah, kalau kalian ingin kesucian jiwa, ya ketenangan jiwa, fokuslah pada diri sendiri. Gak usah terlalu meneliti apa yang salah dengan orang. Tidak ada yang salah lah dengan orang itu. Pokoknya semuanya benar kecuali saya yang salah. Begitu aja kalau mau benar. Semuanya benar kecuali saya yang salah. Maka kalau saat kamu merasa salah, maka kau akan mencari yang benar. Perasaan benar terkadang sahabat membuat orang berhenti belajar. Tadi semua ya. Dan inilah yang terjadi. Percayalah, ilmu Allah yang dipahami oleh manusia ini status aja belum. Gitu kan tadi. Gitu. Karena itulah pada dasar manusia tidak mau belajar, berhenti belajar. Maka baginda Nabi pun sudah sampaikan. Orang kata Nabi walaupun hafal 1 juta hadis, kemudian dia 1 juta kitab ya, kemudian dia berhenti belajar, maka itulah bodoh kata Nabi. Tapi orang yang benar-benar bodoh, tapi kemudian dia mulai belajar, nah itulah dia pintar. Nah itu coba kamu maknai itu. Sebetulnya luar biasa baginda Nabi memberikan pelajaran pada kita. Jadi marilah kita fokus pada diri, karena semua Allah tidak akan menghisab dirimu dari orang lain. Kamu hanya akan mempertanggungjawabkan apa yang kau tanam. Ya. Tadi PLN tidak akan nagih setrum rumah tetanggamu sebelah kepadamu. Ya. Kemudian tidak ada kejahatan yang datang padamu yang bukan kesalahanmu. Di dunia aja begitu, ya sahabat. Maka daripada ribut, apalagi yang sudah ribut ini bukan urusan syariat, ini yang sekarang ribut ini torikot. Gitu kan tadi. Hanya berebut jalan tadi semua. Hanya berebut mursyid, gara-gara mursyid saya, supir saya paling jago. Gitu kan. Akhirnya nyampe enggak, berantem semua. Gitu kan tadi. Kalau Abah nggak di segitu. Di sini sekarang yang udah gabung dengan MDNH itu kurang lebih ada 8-9 torikot ya.
Dan Abah selalu menyarankan nggak usah bawa-bawa bendera di sini. Ya, sudah cukuplah itu bendera kamu. Tapi silakan jaga kalau kamu adalah link kepada guru kalian yang di Kalimantan. Hormatilah guru kalian yang di Kalimantan itu. Cintai tadi semua ya. Yang di Medan, yang dimanapun. Abah hanya memberikan jalan untuk menemukan itu semua ya masing-masing ya. Jangan biasakan begitu kalian melihat guru, oh yang ini kayaknya lebih baik gua tinggalin. Nggak boleh begitu dalam berguru ya. Semua karena ujung-ujungnya juga harus pahami hukum Allah. Allah itu hanya bisa kamu rasakan dalam ketenangan, dalam kedamaian, dalam kebenaran, dalam kelurusan itikad tadi semua ya. Maka kata Abah, udahlah tadi semua. Nah terus bagaimana Bah? Sekarang saya dapatkan masukan dari kiri, dari kanan. Kamu fokus pada dirimu. Kamu rasakan sendiri. Karena sesungguhnya agama itu bisa dirasakan. Iman itu bisa dirasakan. Bahkan dibuktikan. Iman itu wajib dibuktikan. Itulah yang Nabi Musa sampai akhirnya di penghujungnya adalah menangis pada Allah. Kan? Subhanaka la kata Subhanakallah itu innaka yang dalam ayat itu pada saat Nabi Musa Robbi arini andur ilaika, bahwa akhirnya Nabi Musa menyatakan bahwa sesungguhnya aku bertasbih kepadamu ya Allah, maha suci engkau ya Allah, bahwa sesungguhnya aku hari ini adalah awalul mukminin tadi ya. Nabi Musa membuktikan iman, karena setiap orang harus membuktikan iman. Sebagaimana Nabi Ibrahim membuktikan Islam ya, sampai beliau adalah berkata la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Daripada kita membuktikan Islam pada orang lain, buktikanlah bagaimana Islam itu membawa bahagia. Karena pada dasarnya inna dina indallah hanya Islam. Tapi Islam kata Abah juga adalah Islam itulah Allah tadi semua ya. Maka siapapun yang balik pada Allah Islam gitu loh. Bukan merek botol. Nah sekarang ini merek botol diperebutkan, mereka ibaratkan juga sama. Torikot gurumu katakanlah air. Udah jangan ribut. Botol itu cara tadi semua. Maka desain itu cara. Ini kadang-kadang orang ini kadang nalarnya nggak jalan. Akhirnya ribut urusan cara. Jadi kalau menurut Abah dari semua ya, yang sudah ngikutin Abah semua ya, bukan untuk meninggalkan guru kalian, tapi adalah untuk justru adalah bagaimana metodologi guru kalian itu sejalan supaya kalian bisa merasakan ya. Karena juga inilah yang harus dipahami ya. Sebetulnya sederhana. Bagaimana sih Bah sebuah amalian yang sudah bisa dibuktikan? Amaliyah itu adalah terasa ya tadi, makanya tadi pada dasarnya kehidupan ini tentang sadar, kata STS, sadar, tenang, senang. Kamu akan senang sebetulnya. Nah bagaimana cirinya orang senang Bah? Udah tidak mau lagi ribut sama orang. Ciri orang senang itu tidak mau lagi peduli dengan komen orang, tidak mau lagi ribut dengan orang. Masa orang senang? Kalau orang yang masih suka ribut itu orang yang nggak tenang sebenarnya gitu. Semakin saya nyaksiin, aduh ya Allah ya Karim di Facebook di mana ini saling menjatuhkan, saling ingin mengagulkan gurunya masing-masing dan lain sebagainya. Ini kembali lagi zaman dulu Pak Heri. Tadi semua zaman dulu, tadi semua. Akhirnya ngarang kitab-kitab bagaimana Pak jago-jago guru. Guru saya ini bisa terbang, cerita karomah. Yang ini cerita karomah gurunya, yang ini cerita karomah gurunya. Padahal kalau ditanya sama gurunya nggak tahu kali itu kan tadi semua. Ya Allah ya Karim, ya tadi semua. Jadi kita ini betul surat At-Taubat ayat 30-32 itu adalah manusia sekarang ini ada bertorikot sudah bertuhankan manusia. Ya. Maka Abah mengajak fokus pada kalian, ayolah perbaiki diri kita. Bagaimana cara Abah memperbaiki diri kita? Takhallaqu bi ahlakillah. Berakhlak Allah saja udah kita. Tapi sebelum takhallaqu bi ahlakillah kata Abah adalah tauhidkan dulu. Wahada yuwahidu tauhidan. Kalau mau. Supaya apa? Supaya tadi. Karena Allah sudah memberikan tuntunan kepada kita dalam Al-Quran. Berbagai kisah Rasul itu sebetulnya pelajarannya buat kita.
Ayub dari penyakit kulit. Nah, kalau ingin kembali pada Allah, bebaskan dari penyakit kulit. Tadi, kalau belum bebas dari penyakit kulit, begitu masuk ke torikoh, berantem. Torikoh saya yang paling baik, torikoh saya yang paling baik, gitu. Guru saya paling mursid, gitu. Gitu. Kalau bagi Abah mah di sini nggak ada mursid-mursidan dah, di semua. Cuma berantem aja ngaku mursid, kan ujung-ujungnya pulus dari semua. Ya, di saya tuh nggak ada yang begitu dari semua ya. Kita semua muridullah, muridnya Allah, muridnya Rasulullah, semua ya. Ya fokus. Jadi kita tujuannya karena kita ini adalah kata Abah juga Khalik dan Allah itu Allah itu Khalik, kita makhluk. Tapi Khalik dan makhluk itu ya adalah kita butuh tauhid, wahada yuwahidu tauhidan supaya kamu bisa merasakan kehadiran Allah. Tuh. Supaya kamu di dalam doa kamu benar, da'u itu menghadirkan Allah. Kemudian id ada yaudu kembali pada Allah. Nah, bagaimana kembali id ada yaudu itu kembali pada Allah? Karena Allah itu bersama orang suci. Maka kata Allah la yamasuhu ilal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuhku kecuali yang mensucikannya. Gitu loh. Tidak ada yang bisa lolos QC kepadaku kecuali tadi sudah bebas dari syirik, sahabat. Maka itulah para nabi dia mengajarkan kepada kita. Semua nabi dari Adam sampai Muhammad itu adalah bebas dari syirik. Maka penghujung perjalanan, kenapa Ibrahim itu tinggi? Kesadaran Sidroh Al-Muntaha itu karena Ibrahim selalu mengajarkan kepada kita adalah la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Terus kamu kapan mengawalinya? Kapan kamu jadi muslim? Bagaimana sih bah muslim itu? Tadi yang berserah diri. Yang disebut muslim itu berserah diri. Bukan berbangga-banggaan torikot. Bukan bangga-banggaan guru. Berserah diri pada Allah. Ya. Berserah diri. Bagaimana berserah diri itu? Kita ini adalah, kata Abah juga, wayang-wayangnya dalang. Makanya disinilah yang harus kamu mengerti. Abada ya budu ibadah tentu mengabdi kepada dalang. Itu berserah diri. Tadi. Kalau tidak berserah diri, akhirnya tadi. Semua merasa eksis, merasa wujud, merasa ada. Oh, merasa lebih baik. Jadi iblis lagi. Gitu kan tadi. Ibadah salah, nggak ibadah salah. Dikir salah, sholat salah. Kan tadi. Selama kamu ada tidak menafikan dirimu. Bahwa yang ada hanya Allah. Maka sesungguhnya apa yang dilakukan oleh kita adalah kata Allah. Wahum yahsabuna annahum yusinuna sun'ah. Maka Abah mengajak kepada kesucian jiwa, kebahagiaan. Karena tadi sahabat. Kenapa Abah bisa mau begitu? Karena Abah sudah membuktikan semuanya. Ternyata semuanya itu nyata. Ternyata semua kebahagiaan itu bisa kita raih di sini. Dan memang harus di sini. Ada rasa dohir pada diri kita. Tapi rasa dohir pada diri kita, pada ruh jismani itu untuk membuktikan adalah ruh ruhani pada hatimu. Tapi ruh ruhani itu adalah untuk menunjukkan sebenarnya dia adalah bahagia itu datang dari ruh sultani. Ruh sultani itu adalah di alam fuadmu. Yang disebut Jannatul Firdaus. Tapi ternyata ruh sultani itu datang dari ruh kudsimu. Alamul lahut wilayah Allah di Sir. Jadi inilah sahabat. Maka kenapa kita dibagi 4 lapis ruh bahasanya. Tapi hakikatnya satu. Dimensinya. Bukan buat ruh itu ada 4. Tapi 1. Sama kayak kita dekat dengan Allah, jauh dengan Allah. Bukan kita jauh ke titik ini, kita titik Allah di mana? Enggak. Titik itu semua. Hanya yang menyambungkannya kesadaran. Pada kesadaran dirimu atau kesadaran dia. Gitu loh. Kata Abah juga. Sama kayak asbak ini, kata Abah juga. Pada kesadaran si asbak atau pada kesadaran si kayu. Kalau kamu adalah kesadaran si asbak, ya tadi. Kamu akan saling menjelekkan dengan kayu yang lain. Gitu. Kata asbaknya ada 1000 asbak. Bentuknya begini, ada yang bulat, ada bentuk cinta, ada bentuk apa. Kalau pada kesadaran si asbak, kamu akan selalu merasa ana khairun minhu. Itulah jeleknya kalau nggak tauhid. Akhirnya pada saat si asbak ini punya guru, dia pun si itu asbak sono punya guru. Saling jelekan dua asbak. Pada sama-sama kayu. Tadi semua. Ini yang terjadi hari ini. Dan Abah saya itu adalah di tengah-tengah di situ. Karena saya netral. Saya tidak. Makanya nggak usah ngait-ngaitkan saya pada TKN sekalipun nggak peduli saya.
Dari semuanya. Saya tidak butuh itu dari semua. Guru saya cukup ngasih kartu tol dan saya berjalan lari. Itu saja. Cukup. Guru mursyid dohir itu memberikan kamu pintu tol. Kamulah yang harus jalan. Gitu. Inilah metodologi yang tidak dipahami. Ya. Saya hanya memberikan kamu kartu tol. Ayo jalan. Semua. Maka Abah membuktikan dari sekian banyak yang sudah ikut Abah ini. Tadi ternyata juga iya. Sama saja dengan Abah dulu. Kalau kita terjebak pada guru. Kita nunggu guru. Kapan? Oh, jangankan guru, Allah aja udah ngomong, aku tidak akan merubahmu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru. Kecuali kamu yang mau gitu. Apalagi dalam perjalanan rohani, guru itu di belakang. Nabi Muhammad itu di belakang. Ali mau pakai cara jahar, kasih gitu. Abu Bakar cara batin, Naksabandi, silahkan. Mu'ad bin Jabal dengan thariqat Wahidiyah. Kemudian Bilal bin Rabah dengan thariqat Ahadiyah. Artinya itu mansakan. Silakan mau cara kamu dengan apa? Mau pintu saum kah? Pintu sedekah kah? Nah ini semuanya intinya, tapi dari semua torik itu torik. Semua juga. Mau cara Ali silakan, mau cara Abu Bakar silakan, mau cara Umar silakan, mau cara Utsman silakan, mau cari Abu Jar Al-Ghifari silakan, thariqat Benghar, tadi semua. Tadi mau apa namanya siapa konglomerat zaman Nabi itu tadi silakan, itulah cara, tapi jangan lupa Allah di penghujungnya. Kalau sekarang kita thariqat A, thariqat B, justru malah bukan Allah yang dicarinya tadi semua ya. Jadi kalau buat teman-teman Abah yang tadi yang nggak cocok dengan Abah, jangan nonton daripada komen capek. Kalau kamu nggak sejalan, kamu usah nonton, capek kamu. Nanti semua Abah kasihan gitu Mary. Kalau orang-orang yang suka komennya jelek itu kasihan gitu kan, ngerusak dirinya sendiri gitu kan tadi semua ya. Jadi yang cocok ya silakan, yang enggak ya silakan. Kita mau makan di warung di Padang silakan, di warung Sunda silakan, mau makan di warteg silakan, atau enggak mau makan silakan. Itu semua adalah cara tadi kata Abah. Apa sih yang membuat kamu damai? Nah, itu kan sebenarnya itu. Karena tanpa sadar, kamu tidak akan tenang. Gimana caranya kamu menemukan kesadaran dan supaya kamu tenang? Karena buahnya daripada tenang itu senang. Bagaimana mungkin kau akan senang? Bertorikot pun gak senang. Tadi, terus saling jelekan dari semua. Tahu-tahu mati aja. Pas ditanya marrobuka dan sampai belum berantem gua di jalan gitu. Torik itu jalan, berantem di jalan dari semua. Aduh, dari semua. Hei pengikut Abah saya itu yang baik dari semua, kita harus pulang pada Allah, bukan untuk berantem di jalan, bukan ribut masalah benar-benaran, bukan ribut salah-salahan. Semuanya benar. Karena tidak ada makhluk yang bergerak la tataharaku zarratun illa biidznillah. Ingat itu. Tak ada. Itulah maka kita bagi orang yang mau kembali pada Allah itu harus tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Satukan. Wahdaniyat fil af'al. Apa itu wahdaniyat fil af'al? Tak ada satupun dari wayang yang peran baik, peran buruk, peran galak, peran jelek. Pandang. Tadi semua. Tidak ada penggeraknya kecuali satu dalam itu. Ya. Maka kamu akan selamat di situ. Bukan pada bagaimana dia bergerak salah dan benar. Semua ya. Atau pada saat benda, oh ini najis, oh ini haram, ini apa, ini halal, pandanglah pada hidupnya. Jadi kata Abah juga, kalau pandang kepada kalau kalian ingin selamat yang berkaitan dengan Allah, selalu pandang secara hakikat. Kalau tidak dipandang secara hakikat, maka kalian akan capek di dunia ini. Tapi berkaitan dengan kesalahan pada diri, kata Abah juga, selalu pandang syariat. Supaya kita bisa taubat. Jadi pandangan syariat dan pandangan hakikat ini harus lurus tadi semua. Ya. Maka tadi kalau menjelekan Abah mah gak ada gunanya. Karena Abah akan mandang hakikat. Bagi Abah orang yang menjelekan itu adalah ibaratkan irama musik untuk Abah bisa menari lebih baik. Gitu. Orang yang menjelekan itu adalah irama yang terbaik. Atau orang yang menjelekan itu adalah kekasih. Kenapa? Karena dia tahu kelemahan kita.
Nah disinilah kita ini kenapa kita ini sifat Allah itu jalal memiliki dua sifat yang baik dan buruk. Khairihi juga Allah, wasyarihi juga Allah. Supaya kamu mengerti tadi semua ya. Maka bagi Abah mah udah karena menjelekkan Abah mah rugi. Udah nggak ada rasa tadi semua ya. Karena selalu akan Abah pandang secara hakikat. Tapi kalau Abah menjelekkan kamu, Abah yang akan pandang secara syariat. Tapi kalau kalian yang menjelekkan Abah, Abah akan pandang secara hakikat. Oh, Allah sedang melatih Abah sabar. Allah, Abah itu geblek sesat. Alhamdulillah, gitu kan tadi semua. Gitu. Jadi itulah sahabat. Kalau mau kembali pada Allah. Kalau nggak begitu kamu terus digonjang ganjing adalah gelombang yang tidak jelas. Akhirnya kamu nggak fokus pada Allah semua ya. Dan Abah sudah membuktikan itu semua. Tidakkah cukup tadi semua? Coba. Dalam segala hal akhirnya dijamin oleh Allah. Ilmu dijamin oleh Allah. Kesenangan dijamin oleh Allah. Dan Allah betul-betul sesuai dalil dalam Al-Quran. Surat Al-Mulk ayat 15. Kita hanya disuruh makan, kuliner, jalan-jalan. Lihat surat Al-Mulk 15 oleh kamu. Kita benar-benar adalah hanya disuruh. Dan Allah di dalam surat Al-Mulk ayat 15 itu sudah menyuruh kita adalah untuk kuliner ya, untuk jalan-jalan tadi semua ya. Jadi kalau kamu belum bisa membuktikan itu berarti imanmu belum bisa dibuktikan ya. Kalau kamu hanya tujuannya kalau tujuannya hanya untuk di surat Al-Mulk ayat 15 ini Allah berkata tadi. Bismillahirrahmanirrahim. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور والذي جعل لكم الأرض ذلولا. Dan dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kalian. Mudah dunia ini sebetulnya. Dipakai berjalan, dipakai bertani, tanaman, tumbuhan ini semua yang kau inginkan bisa tumbuh tadi semua ya. Cuma kamu nggak melihat Allah kalau nanam apa-apa gitu kan tadi. Famshahu fi manakibiha, maka berjalannya di segala penjurunya. Travel, tur, silakan berjalan kemanapun tadi semua ya. Wa kulu mir rizkihi, dan makanlah sebagian dari rizkinya, kuliner. Itulah. Maka kenapa kata Allah berkegak wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhan samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kamu kembali pada Allah supaya Allah bisa berikan surga seluas langit dan bumi. Tuh. Mana nerakanya? Udah nggak ada. Itulah kata Abah bahwa iman itu bisa dirasakan. Iman itu bisa dibuktikan. Sejuta orang mengatakan Abah salah. Tapi Abah dan orang-orangnya sudah bisa merasakan. Kuliner, jalan-jalan, keliling dunia. Dan itulah sesuai dengan Quran. Tadi semua. Kamu yang berantem terus ngerasa paling benar. Nguplek aja di kampung di RT-mu. Duit kekurangan, apa-apa kekurangan. Yang di depan kan malah berantemnya. Bukan kesenangannya. Coba Allahu Akbar. Coba. Jadi silakan Pak, kata Abah. Bahwa kamu itu harus bahagia. Dan kamu harus membuktikan torikotmu itu. Kata Abah, kalau misalnya gurumu menganggap bahwa torikotmu paling benar, tanya gurumu itu. Tadi semua. Apa yang sudah dirasakannya. Dan lihat oleh kamu. Kalau dia makan aja bisa minta pada kamu. Gitu. Udud aja masih minta mana kamu. Wah itu dia belum membuktikan apa-apa tuh gurumu itu tadi semua. Sama kayak orang yang datang ke Abah korban penggandaan uang. Nah itu sama tuh. Saya bisa gandakan uang. Akhirnya korbanlah orang-orang yang tidak berpikir nalar. Bukunya dia aja nggak miskin. Mau gandain uang sama dia. Nah, itulah. Ya. Makanya itulah sahabat. Konsep bahagia. Bergabunglah dengan orang bahagia, kau akan bahagia. Ada energi bahagia akan menular padamu. Konsep bahagia selalu adalah hukum tarik-menarik di alam ini. Karena berlaku elektron, proton, neutron. Maka ada gelombang elektromagnetik, elektrolistrik magnet. Akan hukum tarik-menarik atau tolak-menolak.
Jadi semuanya bisa dibuktikan iman itu, sahabat. Nah, tetapi yang sing penting daripada itu adalah yusabbihu ma fis samawati wal ard, terus bertasbih pada Allah melihat apapun. Makanya kalau seandainya kamu di antar torikot aja saling membenci, bagaimana dengan agama lain? Waduh, masih jauh itu. Padahal kalau seandainya kamu sudah mampu melihat tadi secara hakikat. Nah, hakikat, ingat lagi. Pada saat memandang makhluk Allah, lihat secara hakikat. Berarti anjing juga dia tuh. Hidupnya kamu lihat. Wujudnya kamu lihat. Tadi semua. Jangan kepada najisnya anjing. Nah, kamu terjebak lagi di situ. Hanya membenci makhluk ini. Menyayangi makhluk ini. Membenci makhluk itu kamu kena Yajuj wa Majuj lagi. Akhirnya kamu korban dukhon pada pikiranmu itu. Tadi semua ya. Tapi kalau kau sudah pandang syuhudul kasroh fil wahdah, pada apa? Pada adanya, pada wujudnya, dan pada hidupnya. Kamu akan hilang. Karena wujud dan bentuk itu sekali lagi kata abahnya tipuan. Al-aqwanu dhahiru hagirratun. Semua kawan ini dohirnya tipuan. Tapi yang harus kamu pahami, al-kaunu kulluhum zulmatun. Semua tipuan itu semuanya mati. Wa inna ma'ana rohu duhurul hakipihi. Maka yang harus kau lihat adalah hidup pada segala yang menipu tadi. Satu hidup. Tuh. Sesungguhnya. Baru kamu akan bahagia. Dan setelah maka itulah bebas Ayub dari penyakit kulit. Bebas Yakub dari buta. Bebas Yusuf dari penjara. Penjara mana? Ego diri. Pengakuan adanya diri. Bebas Ashabul Kahfi dari guha. Mana guha? Tubuhmu itu. Yang tadi, yang selalu merasa memiliki. Oh, emang ada merasa memiliki? Buktikan saja. Kalau tetangga mau hilang mobil, kamu nggak sakit kok. Bukan milikmu, kata kamu. Tuh. Makanya sekarang ada musibah di Sumatera. Kenapa kamu tidak bersedih? Karena oh bukan saya kok itu. Tadi semua. Paling kasihan dia. Tapi mana perbuatan? Mana iman? Sudah berapa yang bisa kita bantu? Itulah kadang-kadang karena kamu terfokus kepada itulah. Ya, kamu tidak mampu melihat Allah pada segala hal apa yang dilihat oleh mata. Kamu tidak mampu merasakan Allah pada segala apa yang dirasakan. Baik oleh mata, telinga, mulut, hati. Akhirnya bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tidak pernah merasa. Akhirnya saling menjelekkan. Udah. Kalau kata Abah, saran Abah buat teman-teman tadi yang ngirim, maka Abah tidak mau membahas si video ini ngecelekin Abah. Ya nggak udah, yang kayak gitu mah Abah mah udah lulus, kata Abah juga. Jangankan dihina oleh orang lain yang nggak kenal, sama jemaah Abah aja Abah minta diinjak kepala kok. Gitu. Yang Abah itu yang mana sih kamu tuh suka ketipu? Bukan ini. Abah itu bukan ini, yang ini boleh kamu injak kepalanya. Nah itulah karena kamu suka terjebak tadi semua ya. Itu kata Abah. Tapi di mata kamu melihat Abah, kamu jangan lihat ini. Jangan injak kepalanya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang di sebaliknya gitu loh. Buat Abah sendiri saya siap diinjak karena saya yang ini gitu. Tadi inilah menjadi kita ini cara memandang syariat dan hakikat. Pandang Abah secara hakikat, tapi pandang adalah dirimu secara syariat. Itu ini semua ya. Itulah kisah Isra wal Mi'raj. Isra pada saat kau pandang segalanya syariat, kau berjalan dengan tubuhmu tadi semua supaya kamu bisa minta maaf, supaya kamu bisa menuju gitu kan tadi. Isra berjalan gitu kan tadi. Tadi semua akhirnya orang salah. Wah, udah ini terserah Allah semua. Akhirnya tidak mau Isra, tidak mau jalan, akhirnya miskin aja. Padahal kamu yang mau berubah, nunggu Allah aja. Kata Allah, nunggu apa lu? Gua udah kasih bekal hidup tuh, melihat, mendengar semua. Inilah karena salah nafsir-nafsirkan. Maka mari kita kembali pada orbitnya. Maka dalam ayat ini surat As-Sam ini sangat baik yang apa disampaikan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamara idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Bagaimana Allah mengatakan demi matahari dan cahaya di pagi hari? Allah sedang menjelaskan tentang bagaimana makhluk-makhluk ini tasbih pada Allah. Selalu berada pada orbit Allah. Manusia, pagi jengkol, siang pete. Pagi orang, siang sudah mulai rubah jadi kucing di kantor. Diam-diam ambil.
Pagi masih orang, begitu lagi ke kantor, ngeguguk, wow, jelekin ini, jelekin itu. Nah, sadar jadi anjing. Pada saat malam berubah jadi babi. Tuh semua. Biarkan istrinya nggak pulang. Bagaimana istriku lagi nongkrong di warung sebelah. Jadilah babi dayus. Kita tadi semua. Itu orang. Ya, manusia. Maka kalau kata Abah, inilah kita bagaimana lihat kata Allah tadi, wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan cahaya di pagi hari, wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya, wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampilkan. Artinya semua siang tepat janji, pagi tepat janji, matahari tepat janji, wal laili idza yaghshaha, dan malam apabila coba bayangkan kalau semua matahari, pagi, siang, malam, ini berebut kayak manusia. Wah, udah acak-acakan di dunia nih. Kata matahari, saya nggak mau muncul gitu. Kata bulan, saya mau nongol siang aja. Gitu. Ini udah berantem semua. Ini. Ini Allah. Wassama'i wa ma banaha, dan langit bagaimana pembinaannya. Wal ardi wa ma tohaha, dan bumi serta penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawaha, dan jiwa tuh, jiwa, wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini Allah ngomongin dari atas, waktu pagi, waktu malam, waktu siang, gunung. Kata Allah, mereka itu taat loh, tertib. Mereka itu samina wa atokna, bertuhankan aku. Nah itu. Tapi Allah ingin tegaskan pada ayat yang ke-6 ini adalah apa, ke-7 ini, wa nafsi wa ma sawaha, dan jiwa wa ma sawaha serta penyempurnaannya. Falhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada si jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Berarti kita ini dua potensi. Yang suka berantem itulah tadi. Kamu memilih takwa apa fasik? Kamu memilih balik pada Allah atau nah ini ya. Maka Allah, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Tadi suka berantem, hina-hinaan di Facebook, di apa semua, rugi kamu. Tadi semua ya. Kadzabat Samud bitaqwaha, kaum Samud telah mendustakan. Hai, kamu dianggap sebagai kaum Samud itu yang kayak begitu, ya. Idim basaskoha, ketika bangkit tadi semua ya, orang-orang yang paling celaka di antara mereka ada faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha, lalu Rasul Allah berkata kepada mereka, yaitu Nabi Saleh, naqatallahu, unta betina Allah, wa suqyaha, dan minum tadi semua ya. Fakadzabuhu fa'anqaruha fadamdam alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, lalu mereka mendustakannya. Nah, ini sahabat ya. Fa'aqaruha, dan menyembelih mereka. Fadamdam, maka tertimpalah. Ya, ini kalau Abah jelaskan secara hakikat luar biasa ya, ayat ini. Bagaimana Allah sesungguhnya adalah dengan 6 ayat menjelaskan, hei manusia, makhlukku semuanya bertasbih kepadaku. Dari semua pohon, lihat tuh pohon itu bertasbih padaku. Dia diam, dia lihat pisang itu, dia nggak pernah protes, nggak pernah ini, nggak pernah minta air, nggak pernah minta pupuk. Dia terus istiqomah, dia tumbuh tasbih pada diriku sampai dia menghasilkan buah pisang. Dan setelah menghasilkan buah pisang, dia tidak memakannya, tapi dia memberikannya atas perintahku untukmu. Tuh. Lihat mangga, pohon mangga di depan rumahmu. Lihatlah segala pepohonan yang ada di samping rumahmu. Kamu tidak pernah memikirkannya. Tapi dia sebelum memberikan buah pada dirimu, dia memberikan oksigen pada dirimu. Dia tampung CO2-mu, tampung karbon monoksida dari motor mobilmu. Kemudian atas rahmat Allah, dia olah dengan H2O, dengan fotosintesa, jadilah oksigen untuk kau bernapas. Setelah itu dia tidak diam, melanjutkan memperbaiki dirinya. Dia berbungalah untukmu. Kemudian dia berikan buah padamu. Setelah dia buah, tak satu pun buah yang dimakan oleh pohon mangga itu. Nah begitu. Ini ayat ini sebetulnya. Tapi kalian manusia begitu tadi semua. Kamu tuh kayak kaum Samud kan tadi semua. Ya. Tetap saja walaupun begitu nyata bukti keimananku,
sampai soleh harus mengeluarkan unta dari batu, tetap saja kamu itu nggak mau berubah. Maka wa nafsi wa man sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Pasti untung. Ya. Jadi Abah memberikan komen buat sahabat-sahabat teman tadi, nggak usah kamu yang menjelekkan Abah, biarkan. Nggak usah kamu pusing. Abah aja nggak berpengaruh. Bagi Abah, sekali lagi kata Abah, Abah itu suka berterima kasih pada lalat. Sahabat, orang yang menjelekkan kita itu baik. Ya. Karena terkadang mereka itu karena menjelekkan itu bisa jadi sebetulnya adalah, itulah kenapa Allah kata Abah juga ciptakan lalat. Ciptakan lalat supaya hanya lalat yang tahu tempat kotor. Maka itulah Imam Jalaluddin Rumi menuliskan kitab bahwa binatang itu mengerti. Kata Abah, di mana burung dan ayam bertengger. Kalau mau kamu bikin sumur, disitulah terdekatnya air. Pada saat ada ular tidur di siang hari atau lubang yang ada ularnya, di tempat itulah tempat yang paling aman kamu bangun rumah. Di mana yang ada di lubang-lubangnya ada ular. Pasti tanahnya paling stabil. Mereka itu punya deteksi sampai puluhan kilo ke kanan dan ke kiri, tanah itu tidak akan pernah longsor. Tuh. Mereka itu makhluk Allah itu selalu memberikan manfaat. Tapi manusia malah terus ribut tadi semua. Ya. Akhirnya menderita. Karena kamu tidak mampu membaca alam semua. Dan kalau kamu ingin minum dengan air yang paling jernih, kata Jalaluddin, alhamdulillahirabbil alamin. Inilah barusan itu. Itu kenapa kita harus bangkit itu alhamdulillah. Karena ada virus yang mau masuk, tapi kemudian dicegah oleh bulu hidungmu itu. Gatal di hidungmu. Tuhan itu menjagamu. Kalau kamu menjaga virus-virus itu datang padamu oleh dirimu, udah mati dari kemarin kamu. Kalau kamu menjaga matamu adalah dari debu-debu yang masuk, bukan kedipan mata. Pernah kamu jaga berapa kali berkedip? Kalau bukan oleh Allah. Kalau jantungmu diserahkan padamu, udah pasti kamu tuh lupa menggerakkan jantung karena sibuk memainkan HP. Tadi semua, ya. Itulah kasih sayang Allah pada kita. Maka marilah kita tumbuhkan tadi semua, ya. Maka mari kita samakan frekuensi kita dengan Allah tadi semua, ya. Maka bagaimana yusabbihu ma fis samawati wal ardh. Semua makhluk ini bertasbih pada Allah. Bertasbihnya makhluk beda dengan tasbihnya kita. Ya. Tasbihnya makhluk dengan perbuatan. Kayak waktu pagi, waktu duha. Bagaimana bertasbihnya pohon terus berbuah. Dan dia nggak dikasih minum sama kamu, ya kering, ya mati dia. Nggak pernah teriak, hei tolong dong, tolong dong. Tidak ada keluhan dari pohon itu. Tidak ada keluhan daripada pohon pisang. Selama dia masih hidup, ya akan terus manfaat yang dikeluarkannya. Selama pohon, coba mari kita belajar, sahabat. Minimal dari rumah, dari pohon yang di depan rumah kita aja begitu. Sehingga pada saat kamu itu merasakan, itulah kalau manusia berhati tapi tidak merasa. Bungamu yang sudah peot kamu biarkan sampai kering di pot. Coba. Dan tak satu pun kata yang keluar dari pohon itu. Karena mereka sudah belajar menerima. Nah itulah sahabat. Ya. Tapi mereka pada saat kau kasih air, kau kasih pupuk, merespon luar biasa. Tadi daunnya lebih segar. Bunganya keluar. Dia bahagia. Tapi pada saat kamu nggak kasih, dia pun nggak protes. Nah inilah sahabat yang harus dipahami oleh kita, ya. Jadi marilah kata Abah sebagai pagi ini, ya, buat teman-teman minimal sebuah ciri saja yang dikatakan bahwa yang disampaikan baginda Nabi adalah orang bahagia dan celaka itu ada cirinya tadi semua, ya. Yang jelas cirinya itu yang tidak mau perang di medsos, itu udah pasti. Itu udah pasti orang yang paling tidak bahagia tadi semua, ya. Orang yang hatinya masih jelek gitu kan tadi semua, ya. Dikatakan adalah qala asy-syaihu Syakiyyu al-Balhi rahmatullah alaihi alamatus sa'adah khamsatun. Cirinya orang bahagia itu 5. Lainul qalbi adalah hati yang lunak. Tadi kata Abah juga. Yang sudah waliyatalatop di hatinya lembut, ya. Kamu tidak akan bisa, kamu tidak akan pernah, ya, menjelekkan siapapun pada saat hatimu sudah lembut. Karena kau sudah terhalanglah makhluk itu dengan melihat Allah. Kamu melihat Allah pada segala apa yang maujud. Kamu melihat Allah pada segala yang hidup. Karena kau selalu memandang dengan hakikat.
Di pada saat pada dirimu berdosa pada Allah, pada manusia, kau selalu pandang dengan syariat. Begitulah syariat. Isra, Mi'raj. Isra pandang syariat, Mi'raj pandang hakikat dengan Allah tadi semua. Karena tidak ada yang buruk dari Allah itu, ya. Kemudian dikatakan adalah wakasratul bukaai, adalah kemudian banyak menangis. Tadi kamu hanya dapatkan sentuhan air saja. Ada jemaah abah kan sudah bisa merasakan tuh. Orang yang hatinya lembut tuh mudah menangis. Tadi semua. Itu ciri bahagia. Dikit-dikit menangis. Menangis bahagia. Karena ada getaran, ada frekuensi vibrasi rasa dengan Allah itu, sahabat. Jadi ya. Kemudian wa kasratul bukai wa zuhdu fid dunya. Kemudian adalah zuhud dari dunia. Az-zuhdu fid dunya, zuhud dari dunia. Tapi zuhud itu bukan miskin. Jadi semua ya, orang suka salah. Wah, abah saya tuh mobilnya mewah, rumahnya mewah. Itu bukan. Nah, zuhud itu bukan itu. Pada saat kau mampu melihat Allah pada segala mercy, karena abah selalu mengajak. Mari kamu naik mercy, tapi zuhud bersama Allah. Tuh, ya. Jangan naik kereta ontel, malah kamu adalah sombong dengan Allah. Pada saat kau mampu menyaksikan Allah, Nabi Sulaiman, selama hada mimpadi Robbi, ada masalah. Tadi semua, ya. Tapi pada saat kamu jadi korun salabah, wa ma'utitu ala ilmin indi, nah itu masalahnya. Maka kata Abah juga, tidak, Nabi Adam itu diusir bukan karena makan buah khuldi, tapi lupa pada saat makan buah khuldi. Lupa. Lupa Allah. Itu aja masalahnya. Jadi jangan salah adalah wa kasratul bukai wa zuhdu fid dunya wa qasrul amal, tidak banyak lamunan. Tadi kata Abah juga, kalau manusia ini tidak bahagia karena banyak ngelamun, tapi tidak mau berbuat. Ngayal aja akhirnya teh. Ngayal jadi orang kaya, ngayal jadi orang ini, ngayal jadi orang, tapi tidak berbuat. Tadi semua. Ya, tidak isra. Kakinya itu isra gitu loh. Ya kamu tidak akan mi'raj gitu kan tadi semua. Isra Mi'raj dalam konsep sehari-hari pun nyata, sahabat. Ini semua ya. Tadi. Kemudian adalah waqasrul amal, waqasratul haya, kemudian rasa malunya tinggi, sahabat. Maka tadi Abah di sini tidak meminta apa-apa dari kalian, minta bayaran, minta apa semua. Terserah kalian saja. Tadi semua, karena itu pun setelah saya berapa sekian puluh tahun, guru saya ngomong, jadi dikir bukan Allah, tapi ulah. Satu, jangan minta. Yang kedua, jangan menolak kalau diberi. Yang ketiga, jalan menyimpan setelah diberi. Terima, kasih. Itu saja. Kita ini semua ya. Dan sebaliknya yang dikatakan ini dari seorang ulama. Kita langsung saja apa yang dikatakan baginda Nabi ya. Atau minimal yang ciri orang tidak bahagia, sama aja boleh tadi. Wa alamatus syaqawah, ciri orang yang tidak bahagia itu adalah khamsatun, adalah qaswatul qalbi, hatinya keras tuh. Orang yang sedang berbantah-bantahan itu hatinya keras, ya. Saling menjelekan, saling menghina, itu hatinya keras. Berhati tapi tidak merasa. Dia nggak sadar dikasih jasad itu adalah untuk merasakan. Kalau kamu nggak senang dijelekan, itulah kenapa kita diberi jasad dan terus akan diulang diberi jasad. Hanya jasad yang bisa merasakan bagaimana kamu disayangi, merasa nikmat. Bagaimana kamu dibenci, merasa sakit. Pada saat kamu dibantu, merasa nikmat. Bagaimana pada saat kamu dikhianati, merasa sakit. Itulah jasad. Karena jiwa ruh itu nggak bisa merasakan sakit. Kamu pernah nempeleng, bagaimana sakitnya ditempeleng. Maka hanya si jasad yang punya rasa itu. Maka disitulah dengan jasad inilah sebetulnya Tuhan menyempurnakan ruh dengan jasad. Supaya jasad seirama, sefrekuensi dengan ruh. Supaya kembali pada Allah. Jadi semua. Kalau kamu tidak suka dijelekan, ayo jangan menjelekan. Kalau kamu tidak suka difitnah, ayo jangan fitnah. Kalau kamu nggak suka dicubit, ayo jangan nyubit. Kan begitu pesannya kepada tubuhmu itu. Gila sakit ya. Nah, kalau begitu, saya tidak boleh. Begitu sahabat. Itulah kenapa tujuan diberi jasad oleh Tuhan. Menyempurnakan si ruh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi Allah turunkan dulu summa radadnahu asfal, turun ke kawah canda di muka, diuji ruh itu dengan jasad. Tadi semua itulah jasad. Maka kalau seandainya ruh itu tidak berdamai dengan jasad, tidak menimbulkan koalisi dengan jasad, kawin dengan jasad, maka akhirnya jasadnya juga sengsara di dunia, ruhnya pun jiwanya itu akan sengsara
keluar dari tubuhnya itu disebut neraka. Bahkan dia akan masuk pada tubuh yang lebih rendah lagi, lebih besar lagi. Karena pada saat jasadnya pindah pada tubuh kambing saja, kamu minimal ada 1000 kali, 1.000.000 kali, 9 kali harus perasaan ngerasain disembelih gitu loh. Jadi semua hati-hati ya membunuh orang. Jadi semua ya. Jadi katakan wa alamatus syaqawah adalah khamsatun qaswatul qalbi, adalah hatinya keras. Kemudian wa jumudul aini adalah susah mengeluarkan air mata. Iya. Ada orang Ustaz, saya ini nggak tahu, saya ini nggak bisa, saya ini nangis. Nah, itulah kamu tuh sebetulnya udah sadar nggak sadar jadi belis sebetulnya. Karena kamu yang sadar Tuhan, mandi saja gosok gigi, siapa yang gosokin gigi ini? Pada saat kamu makan, kalau sadar Allah, kamu nangis, ya Allah. Sungguh kalau tiada hidupmu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata yang ke kantor engkau, yang memandikan engkau, yang menyabuniku engkau, yang menggosokkan gigiku engkau. Betapa sayangnya engkau pada diriku, ya Allah. Kalau kamu itu, makanya tadi, sebetulnya kita bisa menonton orang-orang suruh ribut di dalam Facebook apa itu orang-orang sedang tidak bahagia sebetulnya. Kami bahagia, enggak. Kalau kayak gitu tuh nggak bahagia, sahabat. Ya. Kalau orang bahagia itu sudah melihat yang bahagia saja sebetulnya. Ya. Ada qaswatul qalbi wa jumudul aini, ya dia juga sama. Ya. Kemudian warok batu fid dunya. Tadi golongan rogibin, rakus pada dunia. Rog batu adalah kemudian watulul amal, ada amal wakilatul haya, banyak lamunan. Watulul amal, banyak melamun. Kalau tadi adalah tidak banyak melamun, tadi adalah wa qasrul amal. Wa qasrul amal, tidak banyak melamun, tapi ciri orang yang tidak bahagia adalah justru watulul amal. Kemudian adalah wakilatul haya, sedikit malunya. Tapi baginda Nabi mengatakan ada minimal ada 4 orang ciri bahagia. Kata baginda Nabi, waqala Rasulullah SAW, alamatus sa'idi arba'atun adalah idza tumina adalah wa idza ahada wafa wa idza lakallama sadaqa wa idza khosoma lam yastum. Tadi semua. Bila mana mendapatkan amanat, ia bertindak adil. Kau berjanji, ia memenuhi. Benar dalam bicara. Bila berdebat, tidak mencaci maki. Itu Nabi menyebutkan begitu. Ya. Tapi sebaliknya ada wa idza khosoma dikatakan wa alamatus sakowati, ya. Cirinya orang yang menderita, ya. Arbaatun adalah ida tumina khona wa ida ahada akhlafa wa ida takallama kadzaba wa ida khosoma satama. Nabi makanya sebaliknya, dia hianat dalam amanat, mengingkari janji, bohong bila bicara, mencaci maki bila berdebat. Kebalikannya. Jadi itulah ciri bahagia menurut Nabi. Jadi kalau menurut Abah, udah kembalilah kepada Al-Qur'an, apa kata Allah, di dalam ayat ini dijelaskan. Makanya pada saat dia orang berbuat soleh, amalnya untuk dirinya. Tadi semua, ya. Orang siapapun yang menanam, karena berlaku hukum tabur tuai, ya. Hukum tabur tuai akan berlaku dalam ayat ini. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dulmal yauma. Ya. Pada hari itu tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari itu. Tadi semua, ya. Bukan ini tadi. Wa alaysa lil insani illa ma syaa. Ya, bahwa setiap manusia tidak akan memperoleh selain apa yang diusahakannya. Artinya kamu akan mendapatkan apa yang kamu usahakan. Tadi semua, ya. Jadi tidak ada dosa yang orang yang kamu tanggung sebetulnya. Setiap orang akan menanggung dosa yang ditanamnya. Setiap orang akan panen dari tanaman yang dihidup yang di ini. Ad-dunya mazru'atul akhir. Dunia itu ladang buat akhirat buat kamu. Maka kata apa? Ayo terus berbuat baik. Maka itulah yang pertama yang harus dilakukan adalah dijelaskan di sini adalah kepada kita adalah bagaimana kita menghidupkan hati adalah sebelum kita melakukan apapun, sahabat, ya.
Ada fal wajibu talabu hayatil qalbil ukhrawiyah min ahli talqin fid dunya qabla fautil waqti fa inna dunya mazra'atul akhirah fa idza lam yazra fiha lam yahsud fil akhirati wal muradu minal zar' apa namanya minaz zar'i adalah ardul wujudil anfusil afaq. Yang dikatakan di sini adalah yang wajib kata setiap orang adalah mencari adalah menghidupkan hati. Karena kalau hati tidak hidup, kata Abah juga, kita akan mudah terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan salah, sahabat ya. Maka ayo, terus kalau terlalu banyak dalil ya, kalau kita baca dalil, tapi yang sing penting adalah bukan tentang dalil, tapi berbuat. Agama itu bukan tentang apa yang kau ucapkan. Bukan cerita tentang kebaikan. Marilah kita tebarkan kebaikan. Bukan menceritakan tentang kebenaran. Marilah berlaku kebenaran. Jadi semua berbuat kebenaran. Cukuplah. Tidak usah kau membuktikan kebenaran pada orang lain. Tapi teruslah kamu adalah berbuat kebenaran. Maka insya Allah kamu akan bahagia. Tadi semua ya. Jadi ilmu itu bukan sesuatu yang kamu pahami. Tapi ilmu itu sesuatu yang kamu bisa lakukan. Ingat, ilmu itu sesuatu yang bisa kamu lakukan. Maka ilmu ma'rifat bukan pengetahuan ma'rifat. Tapi ma'rifat adalah sesuatu yang kamu bisa buktikan, bisa kamu lakukan, dan di penghujungnya bisa kamu rasakan. Tadi semua ya. Yang bahagia kamu, yang tidak bahagia juga kamu. Ya sahabat. Maka itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan kepada kita. Jadi intinya adalah jangan ribut ya. Di Abah di sini sudah ngumpul lebih dari 11 torikot, 9 torikot tadi semua. Dan di sini bukan untuk ribut. Dan di sini bukan tempat untuk bagus-bagusan. Untuk saling menjelekan. Ada orang yang fokus yang untuk masuk pada hakikat, masuk pada makrifat tadi semua. Karena hakikat dan makrifat itu bukan teori, tapi adalah sebuah perbuatan, sahabat. Ya, bagaimana menyayangi tadi semua. Dan kalau menyayangi itu bukan teori ngomongin sayang, tapi bagaimana kita memperlakukan perbuatan sayang itu tadi semua. Mencintai, bukan untuk perkataan mencintai, tapi bagaimana kita merasakan mencintai dan dicintai begitu. Ya. Jadi itulah jadi bukan hanya tentang kebaikan, tetapi bagaimana kita belajar membuktikan kebaikan itu. Supaya apa? Supaya kamu bisa menyaksikan bahagia pada saat kamu sudah bisa berbuat baik. Ya. Maka tadi buat sahabat-sahabat Abah, insya Allah Abah selepas insya Allah besok subuh Abah berangkat ke Samarinda, ke Bontang. Tetapi yang Abah ingin ajak adalah nanti selepasnya Abah dari Samarinda, ya, karena Abah ada rencana ke Sumatera. Tapi mungkin di Sumatera itu akan masuk dulu ke Muara Bungo di Jambi ya. Pak Kiai Jainal di sana ya. Dari situ mungkin bagaimana dari Bendara Muara Bungo itu kalau ada pesawat mungkin kalau nggak ke Aceh mungkin ke mana gitu ya. Tapi yang jelas rasa-rasanya kata Abah ini belum puas kalau belum bisa ketemu dengan sahabat-sahabat kita di sana. Menyentuh tangannya, memeluk tubuhnya, merasakan apa yang dirasakannya. Kalau cuma duit saja begitu kan nggak ada gunanya. Kita alhamdulillah sudah 150 juta, 140 juta lebih yang sudah kita edarkan dari Majelis Dzikir Nurul Hikam ya, kepada mereka. Tapi ya itu kan ya dan sekali lagi terima kasih pada teman-teman yang sudah mengedarkannya ya, baik yang di Medan, di Takengon, di Tapanuli, di Masigli tadi semua. Tapi saya rasa-rasanya walaupun tidak mungkin Abah bisa mendatangi semuanya, tapi minimal bisa datang satu kampung pengungsian yang masih mengungsi, bisa merasakan hidup 1 hari di situ, 2 hari, merasakan apa yang mereka rasakan. Itu rencana mungkin Abah sepulangnya dari Samarinda. Tetapi karena tanggal 23-nya kita juga udah program ke Kuala Lumpur, ke Malaka, Kuala Lumpur 2 hari, Malaka 2 hari, kemudian mungkin nyebrang Singapura 1 hari, barulah pulang dari Batam. Dari Batam 1 hari atau 2 hari. Jadi kemungkinan pulang dari Batam tanggal 28, tanggal 31 kita ada acara Atakoh di sini adalah. Nah inilah barangkali juga kemungkinannya adalah inilah waktu ya. Kemudian sudah Februari itu udah Maret sudah Ramadan tadi semua. Ramadan nanti April kita sudah ada program Eropa semua ya. Setelah pulang dari Eropa itu bulan Mei ya, dan akhir Mei itu ada program Australia. Yang penting Abah happy lah, bahagia. Dan kemudian juga masih belum Abah memberikan jatah kepada Taiwan gitu kan dari semua, karena ada beberapa teman juga dari KBRI Taiwan dari semua ya. Nah, dan juga teman India
Belum tadi semua ya. Tapi mungkin barangkali ya udahlah. Yang penting biarkan kaki ini melangkah dan terus kita melakukan perbaikan. Karena tujuan kita hidup di dunia ini adalah mengabdi pada Allah. Dan pengabdian kita adalah melakukan perbaikan. Maka kenapa di dalam Al-Quran itu kata Allah, nyuruh apa kita melakukan perbaikan. Nah inilah sahabat kata Abah. Ternyata iman itu bisa dibuktikan dan bahagia itu bisa dibuktikan. Tadi semua ya. Nah inilah kata Abah, jangan teriak-teriak bahwa torikot kamu paling benar. Tapi ayo buktikan tadi semua. Sudahkah kamu menemukan kebahagiaan itu, rasa berbagi, rasa menyayangi. Bahkan berkelilinglah di muka bumi Allah ini. Surat Al-Mulk ayat 15. Nikmati bumi ini, kata Abah juga. Ya. Maka itulah ya barangkali sahabat. Nah malam hari ini ya ada acara manakib ya buat teman-teman yang mau hadir tadi nanti malam yang dekat. Silakan kita ada acara manakib. Kenapa sih bah manakiban? Manakib itu jamak taksir. Adalah mankob dan nakbun. Manakib ya. Adalah mankobah. Mankobah itu adalah membaca kisah-kisah daripada mereka-mereka yang sudah berhasil dalam perjalanan. Manakib itu. Manakob dari semuanya. Nah bagaimana? Ternyata mereka itu adalah sangat kuat mujahadahnya. Alladzina amanu wahajaru wajahadu. Nah bagaimana kamu? Gitu loh. Tadi semua. Jadi manakib itu adalah sampai ada mengatakan dikrus salihin kafaratun anid dunub. Mengingat orang soleh itu ada kifarat daripada dosa. Wa inda dzikri sholihin tanzulur rahmah wa tasulul barokah. Mengingat orang yang soleh itu adalah turunnya tanzulur rahmah, kasih sayang, wa tasulul barokah, dan menghasilkan keberkahan. Itu semua ya. Itu ya sahabat. Nanti maka diadakan manakib adalah bagaimana kita mendengarkan kisah orang, tapi kita harus bijaksana juga dengan manakib. Karena mankobah itu banyak yang palsu sebetulnya kalau kalian paham ya. Karena Abah sudah ketemukan kitab-kitabnya dan ternyata dalam sejarah itu hanya karena setelah kurunnya Tuan Abdul Qadir mereka saling berlomba setiap torik. Kayak hari ini aja. Mursyid saya paling jago, mursyid saya bisa terbang, mursyid saya menghidupkan mati. Itu tadi semua. Hari ini pun sama. Karena beda koploknya gitu kan tadi. Hanya berbangga-bangga guru, akhirnya kebohongan yang kamu buat suatu saat dianggap sebagai karomah. Padahal sama-sama bohongnya. Tadi semua ya. Kebohongan yang didengungkan terus-menerus menjadikan sebuah kebenaran. Menjadi fitnah yang terorganisir. Dari semua ya. Inilah yang terjadi. Ajaran dari baginda Nabi Muhammad bukan tentang karomah, tentang apa, kegagahan. Enggak. Nabi Muhammad itu biasa dilempar batu, ya berdarah gitu kan tadi. Nabi Muhammad nggak pernah suka nyuruh Jibril, tangkap batu. Enggak. Biasa aja, perang juga kalah gitu kan Nabi. Ya Allah, menangkan. Enggak. Justru pada saat beliau merasa mau kalah di Badar malah menang. Pada saat beliau merasa mau menang di Uhud malah kalah. Tuh. Pada saat perang Hunain beliau Nabi 10.000 orang dan Abu Jahal cuma 6.000 orang malah kalah sampai kafir 6.000, Islam 10.000. Nah itulah sebetulnya tarbiyah kepada kita. Jangan menganggap gurumu, rasulmu itu paling sakti. Itu tadi semua. Ini sekarang kan orang torikot membela gurunya mati-matian walaupun salah. Marilah jadi orang wajar. Orang normal. Puji orang pada saat baik dari semua ya. Nah, itu ya. Jadi nggak usah lah jangan membuat kerusakan lah tadi kata Allah. Janganlah kau buat kerusakan setelah Allah membuat dunia ini begitu indah, sahabat ya. Mari kita nikmati sisa perjalanan hidup kita ini. Ya, ke depan ini banyak hal-hal yang buruk, tapi mari kita positif menerimanya. Jalani saja. Karena bagi orang-orang yang sudah fokus pada Allah tidak akan memandang. Maka kata Abah hari ini kalau kita tidak segera balik kepada Allah dan selalu melihat kehidupan ini hanya kehidupan, maka kalian akan lelah nanti sahabat. Ya. Maka itulah kenapa hari ini banyaknya korban judi online, jadi timbullah korban pembunuhan, korban ini kan tadi manusia dengan metodologi yang sama seperti mereka dulu as-sabiqunal awwalun. Tentu hari ini senjata itu sudah tidak cukup kepada kita. Tidak bisa hari ini kamu perang menggunakan ketapel, bambu runcing. Karena sekarang udah zamannya bom, granat, drone. Tentu kamu perang melawan, apalagi iblisnya. Iblis yang zaman Nabi Adam nyemplung itu masih iblis yang sama loh. Dan dia sudah trainingnya lama. Nah sekarang ini iblisnya itu harus berhadapan dengan kita. Dan kita bukan Rasul. Nah itu. Nah gitu.
tentu kamu berat. Bayangkan Adam saja, iblisnya itu waktu itu belum training. Karena baru-baru hadapan dengan Adam, Adam udah nyemplung. Tuh, pada saat face to face, Adam nyemplung. Apalagi sekarang iblis itu sudah mengerti kemampuan kelemahan manusia sekarang ini. Maka timbullah sebuah anekdot. Sekarang ini iblis sudah mulai demo, minta mati. Dulu kan iblis itu berkata, pada saat kata Allah, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Dia berkata, ya Allah, qala rabbi fa andirni ila yaumi. Ya Allah, berikan aku waktu ya. Akhirnya kata qala fa innaka minal mundarin, kamu sudah aku berikan waktu. Ila yaumil waqtil maklum, sampai pada batas waktu yang aku berikan. Tapi hari ini Pak, ini ada anekdot ini. Iblis itu demo minta mati. Ditanya, setan-setan kan tadi kata Abah, ada iblis, ada setan, ada jin. Nah, kamu tidak akan ketemu dengan iblis di pasar malam. Kamu tidak akan ketemu dengan iblis di remang-remang. Kamu tidak akan ketemu dengan iblis di diskotik, nggak bakalan. Karena iblis itu menunggumu di atas kemuliaan, di surga, gitu loh. Maka tadi Nabi Adam nggak ditipu di warung remang-remang. Nabi Adam nggak ditipu di diskotik, tapi ditipu di sorga. Nah itu pada saat kesadaranmu tinggi, hati-hati iblis. Merasa lebih paling mulia, merasa paling baik, merasa paling hebat. Iya, ya. Siapa nih dari ini kapan ke Padang? Oh ya, insya Allah nanti Abah rencana ke Padang. Ya. Itu tadi sahabat, iblis itu menunggumu di pintu itu. Hati-hatinya. Jadi sekarang iblis itu tetap akan ada pada posisi kapanpun. Pada saat kamu sudah masuk thariqat, tadi masuk hakikat, masuk makrifat, merasa paling makrifat, kata iblis, aku tunggu kamu. Gitu kan tadi. Merasa paling berbuat baik, merasa paling baik, kata iblis, aku tunggu kamu. Nah, itu. Jadi iblis itu duduk menunggumu. Maka tadi kamu usah takut di iblis di dunia ini. Karena di tempat terendah, kan iblis itu nggak ada di tempat terendah. Dia itu gurunya para malaikat. Tuh. Apa ke malaikat itu? Kebaikan-kebaikan yang lakukan itu ada perbuatan malaikat. Tapi kemudian di penghujung akan diuji oleh si iblis. Tuh. Yang merupakan gurunya para malaikat. Merasa lebih baik, merasa lebih mulia, merasa lebih berilmu, merasa lebih tinggi, merasa lebih soleh. Itulah tadi semua ya. Nah, iblis itu sahabat sekarang. Nah, si setan-setan ini tadi, kalau di dunia kan kamu setan. Setan baik dalam wujud manusia, setan dan jin dalam wujud manusia maupun dalam wujud jin tadi semua. Ya, di dunia ini yang kamu temui itu adalah setan tadi semua. Maka dia itu hanya selalu mengajak pada buruk. Nah, kalau iblis bukan, ajak ma'rifat tadi semua. Akhirnya merasa jadi syekh, saya mursyid. Nah, itulah orang yang terjebak iblis itu kan tadi semua. Saya. Tapi dia tidak bisa melepaskan dirinya. Ya. Nah, sekarang ini ada anekdot sahabat. Iblis itu mulai demo. Ya, tadi semua. Dia bilang, iblis, kan setan-setan nih pengikut yang di dunia ini teriak kok seolah ke langit gitu. Iblis, kami sekarang mau minta mati aja. Loh kenapa kamu kan mau minta mati hari ini? Dulu kamu katanya minta kepada Allah jangan dimatikan. Iya, tapi sekarang saya minta mati. Datanglah Kunti pada itu. Kenapa Kunti kamu ini demo minta mati? Saya sejak mati baju saya hanya begini saja. Dan saya selalu bahagia dimanapun berada. Walaupun di atas ulu air sekalipun dengan baju sejak saya pakai. Nggak pernah saya minta ganti. Tapi sekarang manusia bajunya baru terus mengeluh kata dia. Saya takut lebih rusak dari manusia. Itu. Oh ya udah kata iblis aku catat ya proposal kamu. Datang lagi tuh. Tuyul. Pas tuyul datang. Pasti telanjang bajunya dia. Kenapa tuyul? Gitu. Saya juga mau minta mati iblis gitu kan tadi. Emang kenapa kamu minta mati? Saya walaupun kecil begini udah rajin cari duit. Dan saya tidak pernah mengeluh. Dan saya kalau cari duit juga sama selembar-selembar. Cuma manusia sekarang ATM-nya dipanggul. Gitu. Saya takut rusak katanya kalau takut terpengaruh dari manusia. Bobol kamarnya. Nah ini. Kata iblis, oh masuk akal juga kamu. Gitu kan tadi. Datang lagi. Pocong tadi semua ya. Kata pocong aclok gitu. Iblis, saya mau mati juga iblis karena saya juga takut. Kenapa? Manusia waktu maghrib aja sibuk katanya di mau beli baju tapi dia terus aja tidak pernah puas. Saya dari dulu sejak sini masih diikat aja saya happy aja gitu kan tadi semua. Itu. Waduh masuk akal kamu katanya datang katanya Rocky Dul.
Begitu sampai Rocky, ada apa Rocky Dul? Ya saya katanya walaupun hidup di pantai, di apa, selalu saya berkebaya tadi semua. Tapi manusia perempuan sekarang, tadi semuanya udah. Maka saya juga minta mati aja please katanya gitu kan tadi semua. Wah masuk akal semua masukan kalian ini sekarang ini. Ada lagi yang terakhir, jelangkung. Kenapa jelangkung? Kamu minta mati. Please saya juga minta mati kata jelangkung. Saya ini datang nggak dijemput. Apa aja saya itu selalu. Tapi pulang pun saya nggak perlu diantar. Sekarang ustadz sekarang datang harus dijemput. Tadi semua. Dan pulang harus diantar dan diampauin katanya gitu kan. Saya takut rusak oleh ustadz sekarang katanya. Kata siapa? Jelangkung itu. Ini anekdot sahabat. Tapi kenyataannya memang kelihatannya sekarang ini manusia ini sedang berada lebih rendah dari binatang. Dan lebih rendah daripada setan, jin, dan dedemit gitu kan tadi semua ya. Selalu berantem tadi semua ya. Ya inilah ya itu saja barangkali ya yang Bapak bisa sampaikan pagi hari ini. Terus fokus perbaiki diri. Gak usah peduli kata orang pada dirimu. Dan gak usah perlu kau membuktikan siapa dirimu pada siapapun. Yang penting bahagialah, normal lah, netral lah. Kalau kamu suka dengan caramu, silahkan jalani semua. Dan kepada Abah, gak usah kamu adalah mengkultuskan, mendewakan. Kamu ambil pelajaran dari Abah, habis itu boleh pergi. Tadi semua ya. Tadi semua. Karena Abah tidak pernah merasa memiliki ilmu, tidak merasa memiliki apapun. Tadi semua. Tadi semua. Tidak ada lagi di sini kantong-kantongan murid. Oh, kamu saya kantongin murid saya. Murid tidak ada. Kamu bebas di sini semua ya. Karena Abah hanya ingin mengajak kembali pada Allah, mentauhidkan Allah, bahagia bersama Allah, dan harus dirasakan oleh kamu kebahagiaan yang bukan hanya dirimu sendiri. Ya.